adalah tolong. Ya. Jadi dari yang pertama terima kasih, maaf, terus yang ketiga adalah tolong. Nah, kata ini pun juga sudah sering kita dengar, tidak asing lagi di telinga kita kata tolong, tapi ketika ada seseorang tidak menggunakan kata tolong saat menginginkan sesuatu, bagaimana perasaan kita? Saya yakin dan percaya hati kita itu akan menggumel-gumel. Apa ya? Kalau bahasa Makassar apa, bahasa Bugisnya manoko-noko. Iya, manoko-noko. Kenapa? Karena kadang tuh kita berpikir, ya Allah, dia yang butuh bantuan, dia juga nggak bilang tolong, terus bahasanya juga tidak sopan sekali. Nah, kita pun tidak akan menolong. Mungkin kita akan menolong, tapi hati itu merasa tidak nyaman ketika seseorang minta tolong tapi caranya tidak sopan. Begitupun juga orang lain, ketika kita melakukan hal yang sama, perasaan yang kita rasakan yang sebelumnya juga dirasakan oleh orang lain. Jadi baiknya sebelum kita merasakan hal itu, jangan pernah melakukan hal tersebut ke orang lain. Nah, untuk kata tolong ini sebenarnya kita sudah tahu teorinya, kita sudah tahu manfaatnya apa, tapi di lapangan, fakta di lapangan masih banyak tidak menggunakan kata ini. Seperti orang tua ke anak, lagi-lagi guru ke siswa, dan siapapun yang ada di lingkungannya. Banyak orang tua meminta bantuan kepada anaknya, ya wajar sih sebenarnya ketika orang tua minta tolong kepada anaknya, ya wajar. Even though they don't say, could you help me or can you help me? Tapi faktanya anak akan belajar pada orang dewasa. Nah, mau tidak mau, we have to show. Kita harus memperlihatkan bahwa bagaimana cara minta tolong yang benar. Nak, boleh tolong ibu? Nak, boleh tolong mama? Ataukah nak, mama boleh minta tolong tidak? Apapun, ada kata tolong. Nah, hanya saja banyak yang menggunakan kata tolong ini sebagai tameng, seperti kata maaf tadi. Banyak orang dewasa yang ada di sekitar, mungkin karena memiliki otoritas tinggi. Jadi maksudnya dia tuh orang dewasa yang kecil, ya kamu dengar saya gitu. Walaupun misalnya saya minta tolong, ya kamu pergi, ya kamu langsung pergi walaupun tidak ada kata tolongnya, misalnya. Nah, faktanya banyak orang dewasa, entah orang tua ke anak, guru ke siswa, dan siapapun itu, mereka menggunakan kata tolong itu sebagai sebagai ajang untuk menyuruh, ya. Karena kan sebenarnya kata tolong itu adalah bentuk menyuruh sih sebenarnya, menyuruh. Jadi kalimat menyuruh dibungkus menjadi lebih rapi dengan menggunakan kata tolong, ya kan ya? Seperti ambilkan buku itu, menjadi kalimat menyuruh ataukah kalimat perintah. Tapi ketika misalnya ditambahkan kata tolong ambilkan buku itu, ya sama-sama untuk mengambilkan buku, tapi kalimat kedua makna dan kedengarannya lebih sopan, dan kita rasanya ya akan saya bantu. Tapi kalau orang ambil buku itu kan ya, atau tolong ambil buku itu kan lebih sopan kata tolong. Nah, karena kebiasaannya menggunakan kata tolong, akhirnya anak bisa belajar. Saya memberikan satu contoh kasus. Seorang ibu menyuruh anaknya, "Nak, boleh tolong ambil pisau di atas meja?" Diambil. "Nak, boleh tolong ambil gelas yang ada di rak piring?" Diambil. "Nak, minta tolong beli terasi di tetangga?" Ditolong. Yang keempat kalinya, mamanya baru bilang, "Nak, tolong," apa persepsi anak? Anak akan berpikir, saya lagi, pasti akan menyuruh lagi. Lihat, anak akan berpikir bahwa kata tolong itu sebenarnya bukan untuk membantu orang, tapi meladeni seluruh perintah orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ya,
Jadi usahakan menggunakan kata tolong saat benar-benar kita tidak mampu melakukan hal tersebut. Selama kita bisa melakukan itu sendiri, baiknya kita melakukan sendiri. Tapi kalau misalnya memang kita sudah tidak mampu, ya wajar ketika kita minta tolong. Karena kita makhluk sosial, kita butuh bantuan orang lain. Kita saling tergantung antara orang lain. Jadi kita perlu minta tolong. Jadi memang kalau dibutuhkan silahkan. Tapi kalau misalnya tidak butuh-butuh amat ya, maksudnya bisa sih sebenarnya sendiri, bisa sih ambil gelas sendiri, bisa sih ambil pisau sendiri. Ya kitalah yang bergerak. Karena kenapa, anak juga pun akan seperti itu. Bayangkan ketika posisi tadi, cerita tadi kita rubah, anak yang melakukan sesuatu. Mama tolong ini dong, mama tolong ini, mama tolong ini, semuanya tolong semua. Wajar dong, maksudnya anak minta tolong sama anak, dan begitu pun orang tua sama anak. Tapi bayangkan ketika mereka keluar, siapkah mereka menghadapi tantangan yang ada di sekitar mereka? Di masa yang akan datang, hidup akan terus berubah. Metode kehidupan itu berubah. Mungkin bisa menjadi lebih keras, mungkin bisa menjadi lebih mungkin bisa menjadi lebih banyak tantangan. Nah, kira-kira anak kita siap tidak? Ya, jadi perlu memikirkan kembali bagaimana penerapan kata magic words pada anak ini. Yakinlah dengan menggunakan beberapa magic words yang tadi yang saya sebutkan akan memberikan manfaat pada anak dan akan membuat orang yang ada di sekitarnya menjadi lebih nyaman. Bukankah kita dilahirkan untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, kepada makhluk lain? Dan insya Allah mudah-mudahan dengan penggunaan magic word ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, anak-anak kita juga yang menjadi generasi bangsa menjadi lebih baik. Insya Allah akan menjadikan kita manusia-manusia yang berbudi luhur, menjadikan kita manusia-manusia yang tangguh, dan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang baik. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.